Pem adalah seorang murid paling populer di sekolah. Bukan hanya keren dan tampan, dia juga sebagai ketua OSIS dan atletis. Serba bisa dalam setiap olahraga, dari voli, sepak takraw, catur maupun berenang. Teman-temannya sangat mengagumi Fem, sedangkan Pong hanya murid yang seperti tidak dianggap keberadaannya dan dia menjadi korban bully di sekolah. Pong diam-diam menyukai seorang siswi peringkat 1 di sekolah yang bernama Ming. Dia hanya bisa memandangi Ming dari jarak jauh. Sedangkan di rumahnya, dia membuat sebuah cerita kartun tentang dirinya seolah-olah berinteraksi dengan Ming. Pong terlambat ke sekolah dan terburu-buru mengumpulkan tugas. Namun, ternyata buku yang dia kumpulkan adalah buku kartun yang dia buat semalam. Pong sadar jika dia salah mengumpulkan buku dan segera mencari bukunya. Namun, buku tersebut sudah dibawa oleh seorang siswi dan dibagikan ke teman di kelas. Karena buku itu tidak ada nama pemiliknya, maka siswi itu membuka dan melihat isinya, lalu memberikannya kepada Ming. Pong masuk ke kelas Ming, namun telat mengambil bukunya karena Ming sudah membaca isi buku tersebut. Ming melempar bukunya karena isi ceritanya yang vulgar seperti melecehkan dirinya. Pong kaget dan kabur begitu saja. Kartun yang dibuat Pong sudah tersebar ke murid-murid satu sekolah karena ada yang membagikan kopiannya. Pera, teman Pong, memberitahu Pong jika yang memberikan buku kartun tersebut kepada Ming adalah Mei, seorang siswi yang selalu mengucilkan diri di sekolah. Pong pun mendatangi Mei di toilet dan dia marah karena Mei memberikan buku itu kepada Ming. Dia memegangi tangan Mei, tapi tiba-tiba badannya terpental karena sengatan listrik yang keluar dari tubuh Mei. Lalu Mei kabur meninggalkan Pong. Sekolah. Kekuatan Mei sudah didapatinya dari sejak dia lahir. Dokter memberitahu orang tua Mei jika jantungnya berdetak dengan kencang, maka akan mengeluarkan daya listrik dari dalam tubuhnya. Seperti saat dia sedang kelelahan, panik, atau bersemangat. Banyak barang elektronik yang rusak akibat kekuatan Mei. Namun, orang tua Mei merahasiakan kekuatan Mei dari siapapun. Mei memakai jam tangan pendeteksi detak jantung agar bisa mengontrol detak jantungnya. Karena kekuatan itu, membuat dirinya sering pindah-pindah sekolah dan memutuskan untuk tidak ingin bersosialisasi. Mei meminta formulir pindah sekolah, lalu ketika dia keluar ruangan, dia melihat Pong sedang membakar kertas, lalu menghampirinya. Pong berkata jika dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang kekuatan Mei, agar Mei tidak pindah sekolah. Mei pun membakar formulir tersebut dan batal pindah sekolah. Keesokannya, Pong menemui Ming di UKS. Dia membawakan makanan untuk Ming, tapi Ming kesal dan teringat dengan kejadian buku kartun yang dibuat Pong, sehingga membuang makanan tersebut dan memarahi Pong. Pong jadi sedih dan pergi ke rumah Mei. Dia meminta Mei untuk menyetrumnya hingga pingsan. Sekarang, Pong dan Mei jadi berteman akrab. Mei memberitahu Pong jika dia menyukai Fem, dan Fem mengajak Mei untuk tanding lari di dalam timnya. Ketika di sekolah, Mei menemui Fem dan mengatakan jika dia bersedia untuk gabung ke dalam tim Fem. Pong melihat Ming bingung karena para murid kelas 81 yang seharusnya bertugas menjadi pemandu sorak tidak ada yang hadir untuk latihan. Pong berinisiatif mendatangi para murid kelas 81 dan ternyata mereka murid-murid kutu buku yang hanya fokus untuk belajar menjadi dokter dan tidak mau mengikuti latihan pemandu sorak. Mereka juga tidak mau mengerjakan tugas-tugas seni yang tidak berhubungan dengan pelajaran menjadi dokter karena dianggap membuang waktu. Pong ingin membantu Ming dengan cara mengerjakan tugas menggambar murid kelas 81 agar mereka mau menjadi pemandu sorak. Pong meminta bantuan Mei untuk menjadi model gambarnya. Mereka mengerjakan tugas di tempat Pong. Mei melihat buku-buku berisi kartun tentang Pong dan Ming. Mei menyarankan Pong agar memberi buku lainnya kepada Ming. Mei berkata, jika wanita mengetahui ada lelaki yang begitu menyukainya,
wanita tersebut akan sangat senang. Keesokannya di sekolah, Pong menemui para murid kelas 81. Melihat hasil gambar Pong yang bagus, mereka membuat keputusan akan bergabung menjadi pemandu sorak apabila Pong membantu mereka mengerjakan tugas-tugas yang menurut mereka tidak berguna. Pong pun menyetujuinya. Dia mulai mengerjakan tugas merakit bunga, membuat bingkai kayu, membuat kue, menanam tanaman, sampai membersihkan kelas mereka. Semua Pong lakukan dengan bantuan Mei. Para murid kelas 81 menempati janji. Mereka hadir pada saat semifinal lari estafet sebagai pemandu sorak tim emas. Hari ini, tim emas yang beranggotakan Fem dan Mei melawan tim biru. Pada saat bertanding, Mei melihat pesona Fem dan itu membuat detak jantungnya berdetak lebih cepat sampai alarm di jamnya berbunyi. Mei tidak mau jika Fem sampai tersengat oleh strumannya, sehingga Mei tidak mau mengambil tongkat yang akan diberikan oleh Fem. Tongkat terlepas dari tangan Fem, namun Mei dengan sigap menendang tongkat agar bisa ditangkapnya walaupun harus terkena benturan tongkat dan membuat hidungnya berdarah. Untungnya, Mei berhasil menjadi pemenang dan bersemangat. Pong menemui Mei di ruang ganti dan mengucapkan selamat atas kemenangan Mei. Di rumahnya, Pong membuat kartun tentang Mei hari ini. Tanpa disadari, Pong mulai menyukai Mei. Keesokannya di sekolah, Pong mengikuti saran Mei untuk memberikan buku kartun yang dia buat agar Ming bisa membaca semuanya. Pong melihat reaksi Ming yang sedang membaca buku kartun buatannya. Usai membaca, Ming menghampiri Pong yang dari tadi diam-diam melihatnya dan mengatakan jika dia menyukai kartun yang dibuat Pong. Pong tiba-tiba mengatakan jika dia menyukai Ming. Ming tahu jika Pong menyukai dirinya, dan dia tahu tentang Pong yang membuat para murid kelas 81 agar mau menjadi pemandu sorak, dan dia berterima kasih. Namun, Ming tidak menyukai Pong, dan Ming meminta Pong untuk tidak lagi menggambar tentang dirinya. Dengan kata lain, Pong ditolak oleh Ming. Pembuli Pong datang meledek Pong. Dia pura-pura menghibur Pong agar tidak bersedih. Namun Pong bertanya mengapa dia tidak sedih jika ditolak Ming. Di sisi lain, Mei dan Fem sedang berada di tribun lapangan karena menunggu hujan berhenti. Fem perlahan ingin mendekati Mei. Namun Fem tiba-tiba kesetrum dan jatuh terbaring air hujan. Pong melihat kejadian itu makin terluka dan dia kabur meninggalkan Fem. Pong mengejar Mei sampai ke rumah Mei. Tapi Mei sedih dan mengurung dirinya di kamar. Orang tua Mei dan Pong berusaha menghibur Mei agar dia tidak sedih dan mau keluar dari kamar. Tapi tidak berhasil. Pong mulai mendapat ide untuk membuat cerita kartun tentang percintaan Mei dan Fem. Dia menggambar satu persatu dan menyelipkan kertas di bawah pintu kamar agar bisa dibaca Mei. Inti dari cerita kartun buatan Pong adalah jika Fem menerima keadaan Mei yang sekarang. Di dalam cerita itu, Pong membuat muka Fem menjadi jelek sehingga Mei tidak merasa gugup dan mereka bisa bergandengan tanpa membuat Fem kesetrum. Ternyata cara Pong berhasil. Mei keluar dari kamar, lalu berbicara dengan Pong. Pong berkata, jika Fem benar-benar menyukai Mei, maka Fem akan mencari cara agar bisa bersama Mei. Seperti dirinya yang menemukan cara untuk bersama Mei. Mei terhibur dengan perkataan Pong. Mei akhirnya mulai jujur dengan Fem tentang kekuatan listriknya, dan karena itu dia tidak bisa dekat dengan Fem. Walaupun terkejut, Fem mendekati Mei dan berkata tentang hadiah yang akan diberikannya jika besok mereka menang di pertandingan lari estafet, yaitu Fem akan mengajak Mei untuk berpacaran. Mei memberitahu Pong bahwa dia akan berpacaran dengan Fem jika besok mereka menang. Dari dalam lubuk hatinya merasakan kesedihan mendengar Mei yang akan berpacaran dengan Fem.
pada hari pertandingan final, Pong tetap di rumah. Dia mulai menggambar karakter Mei dan berkata dia cukup bahagia hanya dengan menggambar diri Mei. Namun, tiba-tiba ke lapangan dan mengganggu Fem yang sedang bertanding. Pong berteriak jika dia tidak akan membiarkan Fem dan Mei bersama dan menunjukkan buku kartun yang dia gambar tentang diri Mei. Namun, Mei tetap fokus berlari, tapi larinya terhenti karena dia mendengar Pong memintanya agar tidak menang. Walaupun pada akhirnya Mei tetap melanjutkan pertandingan dan timnya menang. Pong sedih. Ketika acara pembagian medali, Mei bertanya kepada Fem apakah hadiah kemenangan mereka bisa diganti dengan memberinya makanan saja. Fem sempat kecewa dengan permintaan Mei, namun dia tetap menerima keputusan Mei. Fem sudah bisa memegang kepala Mei tanpa kesetrum, karena perasaan Mei kepadanya sudah berubah. Sekarang, hati dan perasaan Mei adalah untuk Pong.